teman-teman, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya, dan tentunya kita harus bisa tetap berpositif thinking terhadap semua hal. Oke teman-teman, seperti yang sudah aku bahas di minggu lalu, bahwa aku akan membahas tentang media promosi, dan di video sekarang aku akan bahas tentang bauran promosi dan juga bauran pemasaran. Mungkin untuk sekarang fokus dulu ke bauran promosi ya, nanti video selanjutnya aku akan fokus tentang pembahasan bauran pemasaran. Nah tentunya untuk bauran promosi itu sendiri pun tidak jauh dari media-media promosi yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Sebelum lanjut pembahasan lebih luas tentang bauran promosi, aku akan bahas dulu konsep dasar atau kita lihat definisi dari bauran promosi itu apa saja ya. Bahwa di sini dikatakan bauran promosi adalah bagian dari variabel bauran pemasaran atau istilahnya marketing mix, di mana terdapat 6 strategi di dalamnya, yaitu produk, price, promotion, flash, people, dan juga proses. Jadi bauran promosi itu merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling atau tatap muka, dan juga alat-alat promosi yang lainnya yang semuanya itu sudah direncanakan, di mana tujuannya itu untuk mencapai program penjualan atau tujuannya menaikkan rating penjualan. Nah, adapun bauran-bauran promosi, di antaranya ada beberapa variabel ya di dalam bauran promosi itu ada 5. Yang pertama itu periklanan, advertising. Yang kedua penjualan pribadi atau tatap muka, atau mungkin disebut juga istilah personal selling. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat, public relation. Yang keempat yaitu promosi penjualan, sales promotion. Yang kelima adalah pembelian langsung atau direct marketing. Nah, kita akan lihat apa sih penjelasan dari kelima variabel bauran promosi itu. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Di sini didefinisikan bahwa advertising atau periklanan itu adalah bentuk kombinasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, organisasi, ataupun mungkin individu ya, di mana tujuan utama dari periklanan ini adalah meningkatkan permintaan atas produk yang sudah ditawarkan. Nah, advertising sendiri pada umumnya itu bersifat massal. Jadi tidak ditujukan untuk individu tertentu atau secara khusus ya, tetapi bersifatnya umum. Jadi segala bentuk promosi dengan menggunakan media visual itu termasuk di dalamnya seperti kayak poster, contoh dari periklanan itu kayak brosur, iklan televisi, spanduk, dan lain sebagainya. Jadi yang tadi aku sebutkan itu adalah contoh-contoh dari advertising ya. Jadi tidak ditujukan untuk individu khusus, tetapi secara umum, secara massal. Yang kedua tentang penjualan pribadi atau tatap muka ya, personal selling. Jadi kalau personal selling itu merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung. Jadi kita mendatangi langsung konsumen. Tujuannya agar konsumen bisa tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi mungkin teman-teman juga pernah gitu, ada yang mengalami didatangi oleh sales ya, mau SPG gitu kan, mau sales perempuan SPG ya, sales promotion girl atau boy, membawa sebuah produk, dia menjelaskan produk yang dia bawa, apa jenis produknya, terus khasiatnya apa, terus juga benefit yang akan kita terima ketika mengkonsumsi produk tersebut apa. Nah itu tuh salah satu bentuk dari contoh penjualan pribadi. Jadi kalau yang namanya promosi tatap muka
ya atau personal selling itu secara eksklusif ya, dia menerangkan secara detail mengenai produknya. Jadi diharapkan si konsumen bisa langsung tertarik untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu hubungan masyarakat atau public relation. Kalau public relation yaitu bagian fungsi yang lebih luas karena kita langsung terjun ke masyarakat. Jadi disebut juga kan public relation atau hubungan masyarakat. Jadi meliputinya usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat. Mungkin di samping kita membidiknya yaitu calon pembeli ya, tapi kita lebih banyak berbaur dengan masyarakat. Jadi hampir sama sih dengan periklanan, bahwa public relation ini pun merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui media. Namun, informasi yang tercantum di dalam public relation ini tidak berupa iklan saja, tetapi berupa berita secara utuh ya tentang sebuah produk ataupun tentang sebuah perusahaan. Jadi biasanya public relation ini tuh lebih ke membina hubungan dengan publik. Jadi berupaya untuk menciptakan branding yang sangat efektif, entah itu branding untuk produknya, entah itu branding untuk perusahaan dia sendiri, agar si masyarakat itu bisa cepat mengingat gitu tentang branding perusahaan dia ataupun tentang branding produk dia. Jadi kalau untuk public relation itu kita ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan memakai atribut perusahaan, dan juga kita juga menyelipkan produk kita untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat ini. Kayak misalkan kita ada event-event yang dilakukan oleh masyarakat ya dalam sebuah daerah ataupun dalam sebuah kota tersebut, kita mencoba untuk masuk, untuk bisa dikatakan mungkin kita bisa menjadi sponsor dari kegiatan tersebut gitu. Dengan mungkin kita meminta untuk satu stand gitu untuk memasarkan produk-produk kita, tetapi tidak hanya memasarkan produk, tapi kita juga pengen menciptakan branding perusahaan kita. Jadi artinya masyarakat itu agar terset dengan sedemikian rupa dalam pikirannya, dalam benak pikiran si masyarakat ataupun mungkin calon pembeli, bahwa ketika ada sebuah event yang melibatkan masyarakat pada umumnya, pasti perusahaan ini akan siap untuk menjadi sponsor utama gitu. Jadi kita akan bisa lebih mudah untuk membranding perusahaan kita, untuk membranding juga si produk kita. Jadi untuk menciptakan merek dagang agar lebih melekat di mindset konsumen. Jadi konsumen itu lebih, atau masyarakat sendiri pun memberikan penilaian positif gitu terhadap perusahaan kita, karena kita banyak terjun langsung dengan masyarakat ya, dan juga diharapkan calon pembeli pun tertarik dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan kita membangun relation, public relation dengan setiap kegiatan yang sudah dibuat. Jadi yang terpenting dalam public relation itu adalah brand image perusahaan, brand image produk yang semakin kuat agar masyarakat lebih trust ya, lebih percaya terhadap perusahaan dan juga produk yang kita tawarkan. Nah, yang keempat yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Kalau promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling ataupun public relation. Jadi di sini kegiatan-kegiatan untuk promosi penjualan itu termasuk dalam promosi penjualan kayak pertunjukan, demonstrasi sebuah produk, terus adanya juga pameran. Jadi kalau kegiatan promosi penjualan itu lebih fleksibel ya, karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan di mana saja, asalkan kita sudah melakukan perizinan terlebih dahulu. Misalkan kita mau buat demonstrasi produk ataupun peragaan atau pertunjukan sebuah produk ataupun pameran sebuah produk, kita meminta izin dulu kepada pihak yang terkait, misalkan dalam sebuah event tersebut, ataupun terlepas dari kita tidak ada sebuah event yang sedang dirancang oleh sebuah komunitas ataupun sebuah komunitas masyarakat ataupun komunitas tertentu gitu kan. Ya kita minta izin, kita mau melakukan pameran ataupun kita mau melakukan peragaan terhadap
sebuah produk yang akan kita tawarkan terhadap konsumen, diharapkan tempatnya itu kita pun harus memikirkan bahwa tempat tersebut pun strategis gitu. Jadi gampang dan mudah dilalui oleh calon-calon pembeli agar mudah juga ketika kita menjelaskan atau melakukan pertunjukan. Jadi jangan sampai kita melakukan pameran ataupun pertunjukan di tempat-tempat yang sepi yang jarang dilalui oleh orang-orang gitu. Kita harus memikirkan juga tempatnya. Jadi selain perizinan, kita pun harus memikirkan tempat yang akan kita gunakan untuk melakukan pertunjukan juga peragaan. Misalkan kalau ke sekolah kan kita harus ada perizinan ke mungkin jajaran wakil kepala sekolah, terus kita harus mengatur waktu juga di mana akan dilakukan pertunjukan kalau di dalam sekolah ya. Misalkan kita kaitannya dengan entah itu alat dapur ataupun kaitannya dengan produk makanan gitu. Kita harus set tempat, harus set waktu juga, karena kan kalau ke sekolah pasti kaitannya dengan kegiatan belajar. Biasanya kalau di sekolah itu dilakukan pertunjukan atau demonstrasi oleh sebuah perusahaan itu di sela-sela jam istirahat biasanya. Ataupun mungkin tidak hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat pun kita kan harus ada perizinan dulu ke RT, RW, dan mungkin ke desa juga kita perlu melakukan perizinan. Jadi itu kalau untuk promosi penjualan ya. Jadi lebih efektif karena kita melakukan pertunjukan langsung terkait produk yang kita bawa ataupun yang kita tawarkan kepada masyarakat ataupun calon pembeli. Nah, ada pun beberapa metode dalam proses penjualan itu. Yang pertama, ada pemberian contoh barang secara cuma-cuma. Misalkan kalau kita menaruhkan tentang alat dapur, kita mungkin dapat memberikan dulu kayak semacam reward gitu ya, sebagai bentuk agar usaha kita agar si calon pembeli itu tertarik dan mau membeli. Kita mungkin kasih dengan satu set pisau dapur dulu, atau mungkin satu set spatula, ataupun sendok, garpu, ataupun piring-piring plastik gitu kan. Ketika pembelian 3 piece atau mungkin 3 pasang, dapat ini Bu, ini tapi saya kasih dulu nih secara gratis buat Ibu si ininya kan, rewardnya. Barangkali mungkin ibu mau mengumumkan dulu teman-temannya untuk membeli gitu kan produk saya. Terus yang kedua bisa dengan memberikan kupon berhadiah. Cara ini mungkin sangat efektif ya, karena membuat orang mudah tertarik. Selain pemberian kupon berhadiah, contoh dari metode promosi penjualan itu yaitu adanya potongan harga secara langsung. Terus selain itu juga ada juga peragaan atau pameran barang-barang yang kita sudah menentukan waktu tertentu, situasi dan tempat tertentu ya. Itu cara-cara atau metode yang digunakan dalam promosi penjualan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Di sini ada beberapa definisi yang aku ambil dari beberapa para ahli. Salah satunya menurut Kotler, di mana direct marketing itu adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, biasanya dengan menelepon konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Nah, sedangkan menurut Duncan, direct marketing itu adalah ketika perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi biasanya mereka menggunakan strategi komunikasi langsung di mana lebih bisa berinteraksi. Jadi database yang mereka buat ataupun yang mereka siapkan itu tujuannya untuk memicu proses komunikasi pemasaran dengan menggunakan media, di mana tujuannya untuk mendorong respon pelanggan. Jadi kalau direct marketing ini bisa menjadi salah satu sistem pemasaran yang lebih efektif ya teman-teman, di mana dia dapat dikembangkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung dari pelanggan yang sudah ditargetkan. Jadi dengan melakukan teknik promosi ini, pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Kayak contoh promosi direct marketing itu diantaranya kayak pemasaran direct email, terus telemarketing, pemasaran melalui katalog, ataupun mungkin menggunakan channel-channel online yang lainnya. Kayak surat ataupun email ataupun email itu merupakan salah satu contoh dari direct marketing. Ya artinya kalau direct marketing itu si perusahaan sudah bertujuan ingin komunikasi langsung. Jadi dia bisa, misalkan gini, kita menawarkan sebuah produk langsung ke konsumen, menawarkan. Jadi ketika ibaratkan silahkan ketika sudah mengkonsumsi atau sudah menggunakan produk dari perusahaan kami menunggu
responnya, kritik dan sarannya bisa via WhatsApp ataupun mungkin bisa dengan via telepon, apa kekurangan, apa yang harus kami perbaiki gitu. Jadi kalau direct marketing itu si konsumen langsung memberikan tanggapan terhadap produk yang sudah mereka gunakan kepada perusahaan yang menawarkan produk tersebut. Jadi langsung ya bisa via telepon ataupun via email. Artinya kita juga ketika ibaratkan ada konsumen yang membeli, kita melakukan pendataan. Jadi ketika ibaratkan si A melakukan pembelian terhadap produk kita tulis namanya, nomor WhatsApp-nya, ataupun mungkin emailnya. Ketika dia punya, nanti akan ada pesan-pesan khusus yang secara otomatis ketika dia sudah selesai pembelian, dia akan menerima WhatsApp ataupun menerima email dari kita. Maksudnya untuk mengingatkan agar dia memberikan tanggapan ataupun respon terhadap produk yang sudah dia beli ya. Jadi kita pengen tahu kritik dan sarannya, responnya seperti apa. Nah itu kalau untuk pemasaran langsung. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang promosi, bauran promosi ya. Nanti di video selanjutnya akan aku bahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix, agar mungkin teman-teman tahu apa sih marketing mix itu ya. Otomatis marketing mix itu tidak akan lepas dari media promosi ataupun bauran pemasaran. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share jika teman-teman suka dengan video aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau memberikan inspirasi tema yang akan dibahas kaitannya dengan kewirausahaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Yuk kita bareng-bareng sharing tentang seliput kewirausahaan. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.